Selamat sore sahabat Femina. Apa kabarnya? Pasti lagi di jalan. Ya, pasti lagi di jalan. Mau siap-siap pulang ke rumah atau mau jalan-jalan lagi? Yang pasti teman-teman jaga prokes ya dimanapun. Kalau masih nongkrong habis pulang kantor ya, selalu kenakan maskernya, hanya copot jika benar-benar perlu. Oke. Selamat sore sahabat Femina, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Triani Ragustina, jurnalis Boga Femina yang akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan. Oke. Kita akan belajar sesuatu yang pasti semua orang suka ya. Kita akan belajar bikin nastar secara online ya, secara virtual ya. Jadi teman-teman, apalagi sekarang kita Omikron sedang tinggi banget saat ini. Jadi teman-teman, makanya Femina bikin acara ini supaya kita tetap bisa belajar. Para suka baking, tetap bisa belajar dimanapun ya. Di acaranya Instagram Live Femina ini, kita hari ini akan punya seorang chef istimewa. Dia akan ngajarin kita ya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke dia. Oke. Nah, siapa di sini teman-teman wanita wirausaha Femina yang sedang nonton? Hai, kalau ada teman-teman wanita wirausaha Femina bisa ditulis di kolom komen asal kotanya di mana dan bisnisnya apa ya. Apalagi kalau misalnya bisnisnya kue, aduh saya pengen tahu banget, Ria pengen tahu banget bisnis kuenya jualannya apa. Kalau mau nanya lagi soal baking yang jualan kue, bisa langsung tanya nanti ke bintang tamu kita yaitu Chef Joshua Eka Jaya dari Arkamaya Creative Culinary Education. Suara Ria terdengar dengan jelaskah? Teman-teman, hai Roli Bakery, Larissa, Wuri Hadiati, Tria mau sapa dulu ya teman-teman ya. Pokoknya link dari acara live ini silakan share ke grup ya teman-teman ya, supaya bisa langsung belajar. Ini ya istimewa banget momennya belajar bikin nastar ya. Oke, siapa sih di sini yang suka nastar ya, kue kering klasik dengan isian selai nanas ya. Kalau Tria sih suka banget, bisa nggak berhenti makannya, bisa kadang setengah toples, 1 toples gitu ya. Kalau misalnya adanya enak banget. Kalau misal isian nastar itu kecut dan antara kecut dan manisnya pas tuh ya, seger banget. Artinya yang bikin nastarnya itu juga termasuk pintar tuh cara milih nanasnya ya. Nah, nastar adalah salah satu kue kering terpopuler di Indonesia, apalagi saat lebaran nih ya. Nah, apalagi untuk kemarin yang Imlek siapa yang makan nastar ya? Atau ada yang jualan nastar. Nah, lebaran sebentar lagi, Ramadan juga puasa. Tinggal 2 bulan lagi loh ya. Jadi acara hari live hari ini dipersembahkan untuk kamu yang suka baking-bakingan dan yang punya usaha bikin kue. Siap-siap belajar bikin nastar terenak bersama Chef Joshua ya. Dan apalagi kalau bisa mendatangkan cuan, nastar yang enak dan bisa mendatangkan cuan. Oke, sore ini Tri akan mengundang Chef Joshua Eka Jaya. Dia adalah instruktur baking dari Arkamaya Creative Culinary Education. Sekolah masak dan baking miliknya ini terkenal banget dengan resep-resep yang kontemporer gitu, yang modern ya. Tapi untuk porsi-porsi yang klasik dia juga ada ya. Jadi kalau Chef Joshua ini jagoannya baking, nah dia jago banget juga bikin nastar. Jadi bagi yang pengen belajar, pas banget kita akan mintain resepnya versi Chef Joshua ya. Jangan lepas dari smartphone Anda ya. Saatnya duduk manis dan belajar dari Chef Joshua. Bagi yang ingin jualan kue, pantengin live ini ya. Apalagi yang mau jualan di saat Ramadan, saatnya dapatkan rahasia nastar super enak ya. Tanpa berlama-lama, saya akan mengundang Chef Joshua Eka Jaya. Oke, halo teman-teman, nanti di mana aja boleh ditulis. Halo My Joyful Kitchen, ada Asil Mind Design, Yanti Susanti, Sinta Parwito. Sambil kita menunggu ya Chef Joshua. Nah, saya akan mengundang Chef Joshua dari Arkamaya Culinary Education. Nah, oke. Ada Weni Ling, Janias, Elsa Susanti, oke. Sip, saya sedang menunggu Chef Joshua. Ibu produser, bisa tolong dicek Chef Joshua-nya. Tadi sudah bergabung, tapi saya lagi missing ini dari list saya, Bu produser. Oke. Nah, pokoknya teman-teman bebas bertanya ya ke Chef Joshua. Jadi nggak cuma nastar, kalau mau bertanya tentang kue kering klasik lainnya ya, silakan. Ini apalagi sekarang lagi pandemi ya. Semua orang
makin banyak mungkin waktunya di rumah ya, browsing semua, makin dekat kita dengan smartphone kita. Artinya kita ini yang mau berjualan pemula, memulai jualan secara digital ya, makin mendapatkan kesempatan dilihat oleh lebih banyak mata calon konsumen kita ya. Nah, apalagi kalau mau mulai bisnis jualannya dengan Nastar, silakan banget ya. Apalagi penggemarnya banyak nih ya. Oke. Jadi bagi pemula yang mungkin masih pengen berjualan produk yang masih produk satu, pengen fokus dulu ke satu produk, nah ini Nastar bisa jadi salah satunya. Kalau saya itu kenal, kalau Tria itu kenal ada penjual kastengel ya, ada penjual kastengel bertahun-tahun dia eksis berjualan kastengel, enak banget. Nah jadi dia hanya bener-bener punya spesialis, jadi dia menjadi spesialis penjual kastengel. Jadi teman-teman kalau mau menjadi the next ya, spesialis Nastar, nah tuh ya, silakan loh spesialis Nastar. Oke, siap. Mungkin ada gangguan. Nah, sudah accept. Oke, kita pertama-tama akan tanya-tanya dulu kepada Chef Joshua tentang tips-tips ya, rahasia-rahasianya. Dia sudah ada di sini. Saya lagi asik ngomong aja. Halo Chef Joshua. Halo Ci. Chef Joshua, waduh di belakangnya ada bar ya. Oh iya dong. Mau baking di belakangnya ada bar. Chef Joshua, kamu sehat-sehat aja, Chef? Sehat Ci, sehat. Nah, Amin. teman-teman siapa nih udah mau gak sabar nungguin Chef Joshua baking buat kita, please tulis di kolom komen. Oke, udah mau kepoin Chef Joshua bikin apa? Tapi Tria, permisi boleh ya, akan mau tanya-tanya dulu tips-tips yang penting banget bagi teman-teman yang mau usaha Nastar. Setelah itu kita akan langsung membedah cara bikinnya ya. Oke, give me 10 minutes. Banyak yang mau ketanyakan ke Chef Joshua. Tapi sebelum itu Chef Joshua, sekarang sekolah Arkamaya Creative Culinary Education lagi buka kembali short course atau gimana? Sekarang karena kita pandemi ini lagi naik ya Ci, jadi kita akan tutup sementara sih. Paling sampai 14-an Februari baru mulai buka lagi. Karena kan agak serem juga ya sekarang ya. Kalau kita ngumpul gitu takutnya malah terpapar atau gimana kan. Jadi kita ambil break dulu lah. Iya Ci. Oke. Jadi teman-teman ya, ini saatnya yang biasa tuh mungkin siapa yang biasa khusus sama Chef Joshua, boleh juga tulis di kolom komen. Chef Joshua-nya break dulu ya. Makanya ini saatnya senang banget Femina bisa ketemu Chef Joshua secara virtual dan langsung bakal dibocorin resep andalannya Nastar. Nah langsung nih, aku mau nanya, teman-teman jangan lupa siapin catatan. Kalau mau lebih kedengeran pakai earphone-nya ya, atau Bluetooth kayak saya. Pertanyaan aku langsung satu, kenapa Nastar yang enak selalu mahal? Karena salah satunya pasti dari bahan Ji. Itu alasan pertama sih, bahan itu yang paling bisa menentukan harga mahal. Dan kedua mungkin dari tekstur, dari wangi ya, itu sih sebenarnya adonannya juga ya, balik lagi semuanya dari bahan sih Ci. Dari bahan ya? Iya. Nah, dari wanginya juga ya. Tapi iya, di situ udah ada nastar yang jadi nggak? Coba dibuka satu toples gitu. Nastar yang udah jadi, udah Ci. Kita ada nastar yang jadi. Wah, belum dihitung. Belum dibuka. Benar. Nah, kedua, bagaimana menilai nastar yang berkualitas? Oke, nastar yang berkualitas yang satunya pasti tidak jauh dari satu bahan juga. Kedua dari bentuk itu kayak misalnya bulat kan ya, kita bentuknya harus bulat. Terus juga ketiga dari biasanya kalau nastar murah gitu ya, biasanya sorry. Jadi ini perbedaan antara nastar sultan dan nastar murah. Oke. Dari warna Ci. Kalau misalnya Cici lihat kebanyakan nastar di pasaran gitu ya, itu kebanyakan dia warnanya kuning ke oranye. Nah, itu dikarenakan mereka polesannya pakai pewarna. Kuning telur dan pewarna. Kalau kita
pure kuning telur. Wah, Jadi pure kuning kuning telur sama telur. minyak kita supaya agak kilat dikit. Kalau kita punya nastar, coba saya keluarin satu. Setelah dibuka. Setelah dibuka, nih Aduh, kelihatan nggak? chef berat nastar. Oh, bagus banget ya. Dan Iya, rata gitu kuningnya. rata ya benar. Dipolesnya. Iya. Jadi nggak belang bonteng. Jadi glowing guys. Nastar bisa glowing loh, kayak kulit orang Korea ya kan. Lalu teman-teman tapi kalau ada punya tips nastar, boleh loh ditulis ya. Ya jangan sungkan-sungkan. Jadi kita boleh di sini berbagi ilmu banget ya, oke? Iya. Jenis nastar yang cocok buat nastar apa chef? Jenis nanas maksudnya. Ya jenis jenis nanas betul. Oke. Jenis nanas biasanya kita, kalau saya di sini pakai nanas Palembang. Kenapa? Karena tidak mengandung banyak air. Kalau yang banyak air kita masaknya agak susah. Kayak jadi kita nanas Bogor, nanas Blitar itu boleh juga. Tapi saya di sini pakai nanas Palembang. Nanas Dan Palembang. juga jangan lupa kalau pilih nanas itu harus nanas yang matang. Nanas yang tua. Kan tua itu semakin matang semakin manis. Kalau kalau nanas yang muda pasti asam. Cara tahu kita kalau chef pakai trik apa supaya tahu oh ini nastarnya kira-kira udah matang nih, cara ngelihatnya gimana nilainya? Biasanya ya Ci, ini kita lihatnya dari buahnya, kayak di bawahnya itu warnanya agak lebih tua kalau udah matang. Iya. Gitu Ci. Ya, teman. Warna begitu juga, ada hijau, ada seberat hijau. Ada yang bilang tuh My Joyful Kitchen. Kalau olesnya pakai telur omega, iya betul. Ya, banyak bagus pakai ya omega ya chef ya. Terus pakai minyak Ci supaya lebih kilat. Minyak juga ya. Lebih kilat dikit. Oke, pasti teman-teman udah nggak sabar nih ada yang mau langsung lihat cara-cara bikinnya. Nah, ada satu pertanyaan. Nah, dari saya, ada berapa jenis adonan kulit nastar nggak chef? Kadang kan ada yang dia dicampur maizena, ada yang enggak, lalu ada yang kayak ngeprul, lalu ada yang kayak dingin gitu ya, dimakan tuh kayak teksturnya dingin. Ada berapa jenis adonan nastar nggak sih? Biasanya sih sebenarnya kalau berapa jenisnya sebenarnya hampir sama, cuman mungkin ya tadi yang Cici bilang ada pakai maizena, ada yang enggak. Itu kalau pakai maizena itu biar lebih renyah. Tapi jangan kebanyakan juga, kebanyakan bisa menjadi keras adonannya. Jadi harus seimbang lah sama tepungnya. Nggak bisa terlalu banyak, jangan terlalu dikit juga. Kalau kedikitan nggak ada ngaruh ntar. Kebanyakan terlalu keras gitu. Yang terlalu keras. Oh, berarti kalau soal ngomong soal tekstur keras, over mixing itu bikin cookies gitu yang ini kayak cukup aduk aja, nggak boleh kayak over mixing gitu kan? Kalau ini nggak boleh. Cookies nggak boleh Iya, ya? nggak boleh over mixing Ci. Kalau over mixing juga bisa membuat adonannya keras atau kelembekan juga bisa. Jadi misalnya aduk kelamaan kita bisa membuat adonannya bisa membuat adonannya kelembekan. Tapi kalau misalnya kita aduk kelamaan ya, kalau kelamaan itu kita bisa membuat adonannya kelembekan. Kalau kebentaran kita bisa membuat adonan lebih keras sedikit. Karena kan di sini bahan dasarnya butter ya. Jadi butter lebih dikocok lebih bisa encer. Lebih gitu Ci. Jadi nggak boleh under, nggak boleh over. Jadi harus pas. Oh iya. Gitu. Nah makanya tuh ya itu terjatuh. Kenapa over mixing? Karena bayangin kalau kita over mixing butter, yang terjadi adalah ya kan dia pasti akan mencair dan memisah gitu ya chef ya. Nah itu. Lalu saya ada beberapa pertanyaan lagi nih teman-teman. Karena ini tips-tips ya, pasti ada beberapa pertanyaan tentang. Terus juga gitu. satu lagi Ci, kalau misalnya kita over ya, nggak bisa kita buletin ntar, jadi hancur. Minyaknya juga keluar, Karena kan butter ya, kita over, kita nggak bisa buletin nanti gitu.
Oh, oke. Lalu adonan itu sama kayak kita bikin kastengel nggak sih? Kalau kastengel kita campur keju ya. Sebetulnya sama nggak sih adonan dasarnya? Kastengel agak beda-beda dikit, tapi sebenarnya beda sih. Soalnya kastengel kan lebih banyak keju ya, Ci. Jadi dia emang lebih ke Oke. keju. Kalau ini kan kita Polos. bahan dasarnya emang polos, nggak pakai keju sama Iya. sekali gitu. Oke. Nah, kan kalau kita ada tuh yang namanya pineapple cake ya. Jadi yang bentuknya sebetulnya kayak nastar. Ya. Tapi yang bentuknya kotak kan pasti sahabat Femina tahu dong ya. Yang kalau kita beli misalnya kita ke Hong Kong gitu, oleh-oleh dari sana tuh pasti yang dikemasnya satuan atau di kotak gitu ya. Rasanya nastar, tapi dia bentuknya kotak kayak balok, kayak batu bata gitu. Itu enak banget. Apalagi kalau lagi Imlek tuh ya, pasti banyak banget yang juga menyajikannya di rumah. Itu pertanyaan saya adalah adonan itu beda nggak sih chef dengan adonan nastar si pineapple Kalau cake itu? sebenarnya adonan kayak gitu kurang lebih sama, cuman beda balik lagi misalnya tepungnya dilebihin dikit supaya pas dicetak agak lebih bisa hold the shape gitu. Oh, Uh, oke. jadi emang lebih Iya. ke gramasi dari tepungnya sendiri sih Oh, oke, oke, gitu sih. siap, siap, siap. Oke, sip. Baiklah. Nah, kayak ada lagi nih pertanyaan, mungkin ada, tapi mungkin bisa tanyakan aja setelah acara. Teman-teman, pertanyaan dari teman-teman sudah dicatat ya oleh produser kita, jangan khawatir. Nanti kita akan tanyakan kepada chef di akhir acara, oke? Janji ya. Jadi kamu aku juga udah baca beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, satu lagi sebelum masuk ke demo, apa yang bikin nastar gagal selain overmixing tadi? Nastar gagal biasanya tadi kan pas kita mulung ya namanya Overmixing, ya. overshaping gitu ya. Mulungnya kita overshaping itu sering banget kita pegang terus minyaknya keluar ntar adonannya kurang bagus juga. Terus Oh, dari pemanggangan ovennya nggak boleh terlalu lama juga atau tidak boleh terlalu tinggi apinya. oke. Nah, Kalau di ovennya chef, kan pasti kan lain merek, lain degree ya, oh lain iya, suhu. Kalau di ovennya chef, kamu pakainya berapa derajat? Api atas bawah atau piye? saya pakainya oven yang convection. Convection itu berarti satu api ya, seluruhnya sama. Itu 140 derajat. Saya pakainya 15 menit tanpa dipoles, dinginin dulu, baru Ya. dipoles, baru kita masukin lagi 15 menit. Jadi total Nah, itu 30 udah menit ya. langsung. 30 menit udah langsung keluar tuh ya tipsnya cara egg wash ya. Ya, Egg washnya, polesnya itu setelah saat tengah matang ya. Jadi kadang dia bukan di awal-awal ya. jadi Gitu ya. bisa dibilang bukan setengah mateng juga sih, bisa Apa ya? dibilang Udah matang ya? 80-90% udah mateng, Ji. Oh, Terus kita 90% udah keluarin, matang. tunggu dingin baru kita poles. Karena kalau Oke. kepanasan dan keluarnya mateng. Jadi kita Oh ya. dinginin dulu, baru poles, baru masukin lagi. Oke, sip. Iya. Betul. Emang kalau kelamaan kita udah kita poles, kita kelamaan naruh di ovennya itu dia jadi apa? Terlalu browning, terlalu coklat gitu Terlalu permukaannya? coklat ya, Ci. Terlalu coklat. Dan juga misalnya kita polesnya terlalu tebel nih. Nah, Cici bisa lihat tuh di mana? Di nastan yang gini, pas dimakan tuh kulitnya copot-copot. Nah, itu bisa terjadi karena Oh, terlalu banyak moles, terlalu tebel, sorry. terlalu bertebal ya. Oke, Iya. baiklah. Kita langsung terima kasih Chef atas udah jawab-jawab pertanyaan introduction dari saya. Kita akan langsung mulai pembuatan. Teman-teman untuk selainnya dibikinnya lama banget, berjam-jam. Jadi kita hari ini akan fokus dulu ke pembuatan kulit ya, yang sempurna, yang perfect itu gimana. Dan juga kita akan dilihatin sama Chef cara tiga gaya shaping ya Chef. Iya, Variasi ya. iya. Teman-teman nggak cuma bulat, jadi saya akan ngeliatin tiga gaya Ada shape. dua sih, Ci. Lebih ke Dua ya. lebih dua, jadi bulat sama yang apa namanya yang ada garis-garisnya gitu loh. Dikit. Yang ada garis-garisnya. Baiklah, nanti kalau untuk selainnya kita akan upload di website Femina ya, detailnya. Jadi teman-teman jangan lupa setelah acara ini kita akan ada link untuk ngasih ke resep
selain nanas. Mari kita langsung absensi bahan dulu, teman-teman. Oke. Silakan dicatat ya. Oke, nah sini. Di sana juga udah ada ibu produsernya chef tuh, lagi megangin kameranya. Nah, akan ganti. Nah, oke, bisa lebih atas dikit ya, kita boleh lebih zoom out. Silakan dicatat. Belum ya, sebentar ya. Yes. Teman-teman, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, sudah dicatat ya oleh ibu produser. Oke, chef sudah gabung kembali. Ya, dari dapur-dapur kadang saya pernah coba kalau poles 15 menit itu agak sulit jalan-jalan nastarnya. Oke, kita tanyakan kepada chef ya. Nah, dari Odelia juga ada pertanyaan dari catat, Anisia Food, juga Evelyn Siregar, Virginia Tomasir sudah jawab ya. Nabi Livianka, halo Livianka. Gitu, halo chef Livianka. Oke. Sip, sebentar ya. Ini ada hang sedikit dari chefnya. Nah, oke. Aku akan undang ulang chefnya. Oke. Ria akan undang ulang ya untuk chefnya ya. Sebentar ya. Oke. Siap teman-teman, tunggu ya, kita akan menunggu chef kembali, sudah siap dengan catatannya. Kita akan segera mulai demonya ya. Teman-teman silakan disiapkan catatannya. Oke, aku akan kembali menunggu dari Arkamaya. Oke, akan menunggu sambungan kembali dari Arkamaya. Oke. Halo, Mbak Asni, Homemade 7580. Oke, ini apa ini? Oh, ada yang Horit Haita, tanya kalau nastar yang hasil akhir dari olesan retak-retak kenapa ya? Terima kasih. Oke. Nanti sudah dicatat ya oleh ibu produser, oke? Sekarang saya akan kembali menginvite Arkamaya, oke? Oke, kita akan kembali menginvite ibu produser. Oke, teman-teman sabar ya. Pertanyaannya sudah catat, sudah dicatat oleh produser ya, oke? Nah, kita akan menunggu invite ulang. Oke, sip, oke, sudah di-invite ulang ya. Teman-teman, pokoknya pertanyaan udah catat ya, sudah catat ibu produser, itu dari itu. Making kontar kebab, halo Mbak Tria, kalau buat nastar ukuran giant ada kata khusus. Nah, boleh diperjelas ya ukuran giantnya seperti apa nih, segiant mana ya, gitu. Lalu Kristiana tidak kalau apa ya nastarku kalau sebelum di oven itu mulus tapi setelah dioles telur dan di oven jadi retak. Nah tadi udah dijawab juga tuh sedikit sama chefnya ya. Kita akan tunggu lagi nanti konfirmasi, kita akan tanya lagi kembali ulang sama chefnya ya gitu. Kadang itu yang bikin retak tuh juga kalau di saya biasa saya bilang kalau dia masuknya terlalu cepat ya. Setelah dioles telur jadi dioles telur tuh terlalu cepat. Jadi harusnya kayak tadi kayak chefnya bilang kayak sekitar 90% mateng baru kita oles ya gitu. Saya pernah buat nastar oles dulu masih berasa bau amis. Kenapa ya, chef? Oke, kita tanya ya ke chefnya ya, gitu. Lalu juga tadi tipsnya boleh pakai telur omega 3 supaya pakai telur omega 3 supaya mengkilat kuningnya bagus ya. Oke, sebentar ya. Oke, welcome back Halo. Chef. Thank you tadi Mbak yang ada ngasih tahu aku masih mute. Oke, Mbak Pipit. Yes, kita absensi bahan ya, Chef. Ya, Teman-teman siapkan catatannya. Oke.
ini bahan kulitnya ya. Jadi kita pakai di sini ada butter Udah. sama margarin ya. Terus kita ada Oke. icing sugar. Kita ada Butternya berapa gram, Chef? Ini kita lagi bikin berapa resepnya, Chef? Kira-kira jadi berapa butternya gram? butternya itu 25 gram, Ci. 25 gram itu yang margarin, Blue Band. Wisman itu 50 gram. Oke. Itu Ya. langsung dikasih tau tuh merek andalannya, Chef. Iya benar. Supaya wangi, Ci. Kalau kita pakai itu, Ci. Iya, itu. Terus di sini icing sugarnya di sini 25 gram. Terus maizenanya di sini 10 gram. Susu bubuk 10 gram juga. Tepungnya 100 gram. Ada 100 gram. Oke. Garamnya di sini 2 gram, kuning telur 20 gram, dan ada vanila sama rum bakar. Itu kira-kira. Rum bakar. Oke. Tepung terigunya protein rendah atau serbaguna? Kita pakai protein sedang, Ci. Protein sedang. Oke, siaplah. Oke. Nah, kita boleh teman-teman nanti acara ini boleh ditonton ulang ya kalau mau ngeliat gramasi, mau dengerin gramasi ulangnya. Oke, kita langsung ke pembuatannya, Chef. Boleh. Aku nggak Siap. bisa ulang gramasinya teman-teman ya. Pokoknya bisa tonton ulang karena ini banyak banget pertanyaannya. Jadi kita nanti supaya bisa punya banyak sesi untuk ngobrol-ngobrol ya, Chef ya. Karena banyak Ci. banget teman-teman yang nanyain tips, baking tips. Siap. Oke. Jadi ini kita ada butter dan margarin ya. Oke, teman-teman, kalau mau kedengaran lebih jelas boleh pakai earphone. Serta jika tidak ingin step by step-nya tertutup oleh chat, bisa Kita langsung kocok di screen. Oke, supaya hilang chatnya ya. Oke, pakai hand mixer. Pakai hand mixer. Oke, ada Daniel 711 para following you. Thank you. Oke, Hai Mbak langsung Novina kita masukin Saragi. icing sugar aja. Icing sugar masuk. Aduknya pertama pelan-pelan dulu aja supaya icing sugarnya nyampur dulu aja. Jangan sampai jangan langsung cepet ya. Kalau langsung cepet icing sugarnya buyar. Terkeluar semua lagi. Yes. Wow. Oke. Kalau udah ini kan di samping semua ya, kita scrub dulu aja ya. Bawa ke tengah semua. Butter dan semuanya kita bawa ke tengah. Supaya lebih gampang aduknya. Oke. Kita boleh aduk lagi. Oke. Jadi teman-teman, tadi jadinya berapa gram, Chef? Kalau sedikit seperti ini berapa gram? Apanya, Ci? Hasil jadinya, kuenya berapa gram? Jadinya? Hasilnya kita kalau dalam resep ini kita dapat kurang lebih 40 pieces. Itu di gramasi kulitnya itu kalau kita timbang itu 7 gram dan gramasi selainya itu kita timbang 4 gram, Ci. Oh, baik. Itu kurang lebih jadi 35-40 lah. Oke. Ini udah. Kita boleh masukin garam. Kita boleh masukin maizena. Oke, maizena. Halo Novino. Susu bubuk. Susu bubuk masuk. Tepung kita pelan-pelan aja. Oke. Sama telur, Ji. Bertahap. Ya. Sama telur. Oh, jadi masukin aja. Tahap satu tepung masuk, telur masuk. Kalau kamu kalau tadi kan misalnya kalau ngoles bisa pakai omega 3. Kalau kamu adonannya pakai omega 3 nggak, Chef? Iya, Ci. Halo, Bule DKI. Oh, aku kenal nih. Wave.
furniture, sulit securing fee. Teman-teman banyak banget pertanyaannya. Tenang ya, sudah dicatat oleh ibu produser. Oke. Akan kita tanya saat setelah demo. Kalau udah masukin kayak gitu, kita lepas mixer, kita boleh pakai spatula. Oke. Kita boleh masukin rum bakar. Bakar. Kita boleh masukin vanila. Oke. Chef mau tanya dulu boleh nggak, Chef? Ya, sambilan aja. Rum bakar itu sama dengan rum biasa apa? Atau kayak Enggak, itu supaya apa? wangi doang, Ji. Supaya wangi doang, Ji. Jadi dia essence ya? Ya, lebih ke essence. Oke, teman-teman beli di TBK, toko bahan kue. Nah, kalau udah tepung terakhirnya kita pakai spatula aja, Ji ya. Supaya ngaduknya itu nggak terlalu over. Nah, Jadi sampai nyampur aja. Over mixing ya? Ya, benar. Oke, pasti udah kecampur kok. Karena sebetulnya paling tricky tadi itu sebetulnya kita creaming the butter, and the margarine ya. Jadi benar. teman-teman, kita awal-awal itu creaming the butter and the margarine pakai mixer. Tapi kalau udah akhir-akhirannya bahan kering bisa pakai spatula. Oke. Halo Nana Nabita, Mbak Ro, Teresia Alin, saya Ayu Apri. Boleh Mbak Ayu, Tidiarti boleh tanya-tanya. Udah dijawab semuanya ya. Oke, ini udah jadi. Kita bikin yang bulat dulu ya, Ci. Yes. Kita bikin yang bulat. Terus kita langsung pakai sarung tangan dulu supaya nggak kotor. Okay. Kita timbang satu adonannya 7 gram kurang lebih. Ya balik lagi tadi kan ada pertanyaan mau segiant apa ya atau mau bikin nastar giant. Itu balik lagi tergantung dari gramasi sih. Misalnya pokoknya dari misalnya nastarnya itu kulit nastarnya berapa, dikurangin aja isinya itu 3 gram, Ci. Jadi nggak terlalu gede, isinya jadi nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak juga gitu. Baik, Chef. Iya. Okay. Jadi teman-teman tuh ya, jadi untuk ukuran standar nastar bulat bisa memakai standar kalau Chef 7 gram ya. 7 gram adonan kulit. Jadi ini isinya, saya kan nanti buat 2 bentuk ya. Satu yang bulat, yang bulat ini saya timbang 4 gram. Karena kulitnya kan tadi saya timbang 7 gram ya. Terus di sini juga ada yang agak panjang, karena bentuknya mau beda lagi ntar. Kurang lebih ya gramasinya ya beda-beda dikit. Sama. Oke, ada yang tanya, Tina Hafiz, margarin tadi berapa ukurannya? Margarin itu 25 gram. Yes, oke. Baik, terima kasih, Chef. Oke. Nah, kita lihat cara shapingnya ya. Chef, kalau kita habis isi selainya itu selai harus dibekuin deh, harus dikulkasin dulu nggak sih, Chef? Si bulat-bulatan selainya? Lebih baik dikulkasin dulu, Ci, karena kalau langsung jadi gitu kan agak lembek-lembek ya. Ntar shape-nya kita agak susah. Jadi lebih baik kita di chillerin dulu aja supaya lebih hold the shape. Bisa sih 15-20 menit langsung kita pakai, tapi lebih lama lebih enak ya, Ci. Baik ya? Nah, karena kan lebih hold the shape gitu. Oke. Iya. Oke, ada yang tanya lagi kalau tadi margarin 25 gram. Ada yang tanya lagi, butternya berapa gram? Halo Mbak Yani. Butternya itu 50 gram, Ci. 50 gram, oke. Iya.
Nah, untuk Hai Mbak Nabil, untuk ukuran shape adonan yang baik ini di 7 gram ya. Teman-teman kalau kelewatan juga boleh langsung tonton ulang IG Live ini ya. Nanti akan hadir di IGTV-nya @Femina Magazine, oke? 7 gram ya, hasilnya segini ya, Ci. Oke. Aduh, langsung dikasih sekejap nastar sultannya langsung blek. Kalau saya sih pernah nyobain nastar buatan chef, enak sekali teman-teman. Jadi chef, ini sebetulnya kalau panduan resep ini kamu pakainya dari siapa? Ini kan berarti kan udah andalan banget kamu misalnya kalau kamu mau ngajar juga pakai resep ini. Resepnya bersumber dari mana chef? Atau kamu modifikasi sedikit gitu gramasinya? Kita modif dikit gramasinya, Ci, karena kalau dari awal kita udah modifikasi dikit. Kita coba-coba resep, misalnya coba-coba misalnya tepung maizena. Maizenanya kita pertama kita pakai 20 gram misalnya. Terus kurang enak nih, kekerasan atau apa, kita turunin. Jadi sekarang jadi 10 gram saya kasih. Jadi dia nggak terlalu keras juga dari itunya. Halo, oke. Sekarang Ci, ini kan kita habis shaping bulat ya, karena kan udah lihat semua. Sekarang kita shape yang agak beda shape ya, satu lagi ya. Oke. Oke, jadi kita pakai alat. Kenapa? Oh, oke. Hasil jadinya ada juga ya? Hasil jadinya kalau yang ini belum ada, Ci. Kalau yang ini kita siapinnya yang bulat doang. Kenapa? Itu adonannya. Ini adonannya. Iya, adonannya. Jadi kita pakai alat, pakai alat suntikan gitu loh. Nah, oke, boleh tolong liatin dulu chef, maaf, alat suntikannya dan cara memasukkannya. Oke. Cara masuk. Itu ada. Oke. Nah, itu beli kayak di Tokopedia gitu-gitu ada ya, chef? Ada, Ci, ada. Namanya pasti. alat apa? Ini nama alatnya, saya juga lupa lagi. Nama alatnya apa ya? Kemarin pokoknya pembentukan nastar yang agak panjang, Ci. Saya nama alatnya juga kurang ingat. Oke. Oh iya. Nah, jadi kita roll gitu. Kayak itu, Ci, kayak alat semprit, Ci. Oh iya. Kayak alat semprit, cuman mereka agak lebih kecil ya garis-garisnya ya. Nah, itu produk hasil jadinya tuh kalau deh. Oh, bagus. Nah, jadi penting banget kalau selainya tuh harus hold the shape ya. Saya tanya, kalau pas dipanggang itu dia makin solid nggak sih selainya? Pastinya makin solid, Ci. Oh iya, karena dia menguap ya, airnya evaporasi ya. Evaporate ya. Jadi, nah teman-teman penting banget tuh, makanya juga harus taruh di chiller. Bayangin kalau kita nggak taruh di chiller, itu pasti bakal keluar tuh di kanan kirinya. Itu kanan kirinya tuh. Kalau nggak di kulkas agak susah shape-nya. Karena pasti agak sampingnya ya. Bentuknya itu lagi tuh tadi kanan. Samping-sampingnya mau lihat sampingnya ya. Rapi banget. Mau lihat sampingnya, chef. Nah, itu samping-sampingnya. Cantik banget. Jadi kalau yang ini bentuknya kelihatan isiannya ya. Kalau yang bulat kan kita nggak kelihatan emang di dalam. Ya. Nah, kalau yang ini kita kelihatan samping kanan kirinya bolong. Itu. Jadi ini cara kita masukin adonan ke alatnya. Jadinya tinggal di slow motion ya, chef. Slow motion. Oke, kita slow motion, Ci. Oke, jadi tinggal dimasukin. Nah, nanti ada alat untuk pendorongnya, Ci. Buat alat pendorongnya, kita tutup. Ya kayak cetakan kue semprit ya. Iya, semprit benar, semprit. Ya. Semprit, Ci, ya benar. Kita bisa, untuk berbagai macam butter cookies. Iya, benar. Ya, jadi tinggal dipencet. Oke. Nah, pokoknya kapan kita cut adonan itu pokoknya satu putaran dia potong ya. Benar. Ya. Pokoknya yang penting. Jadi jangan roll
habis nanti malah ke itu Ya, kan ya, ntar ke kulitnya tenggelam ya. kebanyakan. Kulitnya ya. Jadi Oke, lu tinggal stopnya di mana tuh? Stopnya tuh. ya stopnya di situ. Nah, udah Jadi gitu udah doang tuh ya. ketutup semua, kita langsung potong. That's it. Jadi satu layer Ya, aja ya. ya tuh layer aja Satu layer benar. aja set gitu. Benar. Soalnya kalau kita selera ya, kita selera kita mau ngerol terus Ya itu terserah, selesai itu balik lebih lagi selera. susah. Tapi yang Tapi biasa kadang tuh kayak satu gini. roll aja. Nah, satu roll Ya, aja. Selesai. satu roll. Soalnya nanti kalau kebanyakan rollnya, isiannya jadi dikit ya. Sementara Isiannya kalau beli dikit. nastar suka dikatain, nastarnya isinya pelit, selainya Iya gitu benar. kan. Padahal kulitnya gede kebanyakan. Tapi ada juga orang yang suka kulitnya banyak. Benar. Tapi lebih banyak mostly orang tuh kalau ngejar nastar tuh, isi nastarnya banyak, Isinya biar nggak harus. pelit gitu. Oh ya, terus juga kalau ngomong-ngomong tentang isi ya, Ci. Ya. Itu kan kalau isi itu apa namanya? Nanasnya itu asam atau manisnya kan itu ya dari buahnya kan ya. Nah, kita habis Iya, itu Chef. mau nambahin gula selera kita. Jadi kan orang kadang ada yang komplain, nastarnya terlalu asam. Ya itu balik lagi kan ke selera kita. Mau balik, kita mau, kalau saya maunya agak asam. Karena saya nggak gitu suka manis. Oke. Jadi balik lagi tergantung si pembuat gitu. Maunya lebih asam kah? Maunya lebih manis, silakan ditambahin gula gitu kalau mau lebih manis. Gitu. Halo Mbak Pipit Nurkusuma, thank you for following. To start following you. Panjang banget sih loh. Ini sebenarnya kita bisa roll lanjut, roll putus lanjut, roll putus lanjut gitu ya. Kalau roll kita cukup panjang ya. Tuh. Jadi Chef, berarti kita ini bikinnya nggak boleh lama-lama supaya nggak terlalu lembek juga ya. Sama kayak teman-teman kalau bikin cookies, butter cookies ini tahu banget deh. Nggak boleh Iya lama-lama benar. handling. Kalau misalnya, karena kan bahan dasarnya ini butter ya. Kalau misalnya kita terlalu lama, yang tadi saya bilang minyaknya keluar, dan kalau minyaknya keluar nanti pas pasti ngaruh di tekstur gitu. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu lama di tangan lah. Iya. Yang penting jangan terlalu lama di overmixing di mixer. Jangan terlalu lama juga membentuk kelamaan di tangan gitu. Oke. Chef, berarti kalau bisa kita di dapur, kalau di Arkamaya kan ruang pastry-nya dingin ya. Kalau kita di rumah gitu, Chef, kalau misalnya kita nggak punya AC, kita nyalain kipas angin, nggak ngaruh ya? Kan dia cuma nggak ngaruh juga, Chef. Kitanya nggak keringetan, tapi cookies itu tetap keringetan ya. Tetap sama aja. Jadi makanya di sini lebih ke speed sih ya, kecepatan ya. Kalau buat nastar kita kalau bisa lebih ada orang yang bantu, kalau sendiri pasti lama punya. Kalau ada yang lebih efisien lah. Ya, oke. Sip. Halo Cici Tria, halo. Tuh disapa oleh warteg gourmet yang terkenal. Oke, sip, teman-teman tuh perhatikan baik-baik. Terus juga Ci, satu lagi. Saya juga sabar banget, bikinnya pelan-pelan. Satu lagi Ci, kalau misalnya Cici atau pemirsa di sini, kalau misalnya masuk banyak dan habis itu mau nggak bisa terlalu banyak langsung mulung karena orangnya sedikit atau gimana, baiknya si adonannya tersebut boleh masukin ke chiller bentar untuk menjaga aja. Jadi misalnya Cici bikin one batch itu banyak, seperempat resepnya kita keluarin dulu, yang lain kita masukin chiller supaya lebih gampang aja gitu. Betul, Dan juga buat itu menggantung banget ya, nggak punya AC itu dapurnya. Bener itu. Terus juga mungkin satu tips lagi kalau buat
lebih efisien ya. Kita bisa misalnya pesanan nih di 2 minggu ke depan. Oke. Kita boleh bikin isian nastarnya dulu sebelumnya, Ci. Jadi sebelum hari H kita udah bikin isian nastar, taruh di Oke. chiller, udah dibentuk, udah Yes. dibulet-buletin. Itu. Yes. Adonan juga bisa disimpan, tapi adonan itu cuman bertahan 2 sampai 5 hari, Ci, di chiller. Oke. Kalau Itu teman-teman catat isian ya. isian bisa sampai sebulan lah di chiller lah. Oke, sebulan. Gitu. Nah, oke, teman-teman, ini Chef, karena ini pertanyaan banyak banget, kita langsung ke tanya jawab ya. Nah, ini sekarang sudah siap baking ya, Chef. Boleh, Ci. Tetap loyangnya dioles butter atau margarin, terserah ya. Iya, kita langsung kita poles saja. Jadi, gitu ya. oh ya, sorry, Ci. Oh, ini mau dipolesnya sekarang nanti kan? Kita bakar dulu, sorry, Ci. Saya juga baru ingat. Tadi kita bakar dulu 15 menit, baru kita poles. Baik, Tapi kalau baik, nunggu 15 menit kan ya mungkin ya. Jadi ini buat apa, ini ya, buat shortcut ya. ya shortcut ya. Pokoknya kalau mau ngerti lengkapnya, belajar di Arkamaya. Bisa berjam-jam. Jadi misalnya contoh mengoles. ini misalnya kita umpama ya, Ci. Ini udah setengah matang atau udah 90% matang. Betul. Ya, kita boleh langsung poles saja. Oke. Ya, kalau tapi ingat ini karena kita nggak cukup waktu ya. Kalau misalnya bikin sendiri nanti di 90% matang dulu 15 menit. Tunggu dingin, baru poles, baru masukin oven lagi. Ya. Oke. Kita boleh poles sekarang. Poles. Ya, kita boleh poles sekarang. Dia chefnya pakai kuasnya kayak apa ya? Karena kita tahu kuas ngoles, kuas itu apa? Karena kita kepo gitu. Chefnya, sama lah kuasnya kita. Sama kuasnya nggak spesial, Ji. Kita sama semua, Ji. Ya, kuasnya sultan gitu. Sama semua, Ji. Kita kuasnya. Itu ya. Aduh, karena itu kuas suka hilang ya, Chef ya. Aduh, teman-teman siapa yang punya kuas banyak banget, hilang mulu. Aduh, rambutnya ini makanan tadi katanya bilang kenapa nastar mahal. Satu-satu. Nah, ini juga pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Buru-buru kalau digini dia shape-nya hilang ya. Kalau misalnya kita udah 90% matang, lebih gampang polesnya sebenarnya. Karena kan udah shape-nya udah hold kan. Kalau ini kan masih mentah bisa dibilang kan kulitnya. Jadi agak harus pelan-pelan karena ntar shape-nya hilang gitu. Iya benar-benar. Nah, ada nanya tuh polesan telur berapa kali Chef Atika? 30%. Polesan telur berapa kali? Satu aja, Ci. Sekali aja merata. Kan kita kadang ada belang bonteng, ada yang ketebelan, nggak boleh ketebelan itu harus. Ya, jangan ketebelan. Oke. Sekali semua, jangan sebelah sini 2 kali, jadi sekali belang bonteng tuh. Kita langsung ke pertanyaan, boleh ya, Chef? Boleh, Ci. Ini siap masuk oven ya. Oke, asistennya Chef. Terima kasih Chef, itu tangan dulu dengan teman-teman yang udah bersabar menunggu pertanyaannya dijawab oleh Chef kita, Chef Joshua yang sabar banget nih kalau ngajar di kelas, guys. Aku juga kalau Chef Joshua ngajar sabar banget ya, nggak bisa marahnya, letak marahnya di mana coba? Bisa, Ci, bisa, Ci. Kalau dipukul kita juga marah, Ci. Bisa marah juga. Oke, ini sekarang kita mau siap baking ya, Chef ya? Ya. Siap. Kita pertanyaan udah numpuk banget, Chef. Boleh, Ci. Boleh tanya jauh, Ci. Ini langsung kita baking ya. Aja. Kita udah ada yang udah jadi yang tadi, ya. Nah, kita sambil kembali ke mukanya, Chef. Sambil chefnya makan nastarnya, oke? Balik ke muka, Ci. Oke, langsung deh pertanyaannya. Tadi dari dapur-dapur bagaimana tips memoles nastar supaya tidak cepat copot kulit atasnya? Kita ini pertanyaan banyak banget, boleh jawab cepat dan singkat ya, Chef. Monggo. Ya, Ci, boleh. Ya. Bagaimana tips memoles nastar supaya nggak copot kulit atasnya?
Yang tadi saya udah bilang jangan terlalu Di awal. tebel ya. Yes. Kalau terlalu Oke. tebel pasti ada kulit yang copot-copot. Nah itu. Yes. Dan juga Oke. kedua kalau kita polesnya agak tebel pasti lebih cepet hitam di oven. Ya, jadi jangan Oh, tebel. betul. Ya. Oke, Goraza 730, iya telat. Jangan sedih, ada di IGTV Femina Magazine. Lalu dari Elsia Nawati, rahasia agar nastar awet buat jualan dia menyetok. Rahasianya apa? Supaya buat nyetok. Yang tadi saya bilang kalau buat nyetok boleh bikin isian dulu, terus bikin kulitnya boleh ditaruh di chiller. Kalau kulit Betul. jangan pernah taruh di freezer ya, karena kalau di freezer lebih cepat kering. Jadi di chiller. Tapi itu cuma tahan 2 sampai 5 hari. Tapi kalau misalnya isiannya itu bisa tahan sampai sebulan sampai 2 bulan di chiller. Oke. Jadi itu lama kok. Dari Evelyn Siregar, nanas noni yang manis kecil-kecil bisa nggak, Chef? Pernah nyoba nggak nanas noni yang kecil? Kenapa Ci? Sorry. Nanas noni yang manis kecil-kecil bisa nggak, dari Evelyn ya? Nanas noni sebenarnya bisa. Sebenarnya sih saya nggak pernah coba, tapi bisa kok. Yang penting nanasnya itu jangan berkadar airnya tinggi gitu aja. Jadi nanas yang berkadar airnya rendah itu bisa. Oke. Ini terima kasih, semoga bubukit semoga masih di sini aja. Pertanyaan awal-awal banget. Perbandingan maizena dan terigunya berapa kalau kita mau pakai maizena? Kalau maizena di sini ya ikutin di resep ini aja kan 100 sama 10 gram ya. Jadi kurang lebih ya desainnya lah. Jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu dikit juga gitu. Yes, tadi dijelaskan di awal ya, kenapa alasannya. Dirjennya Tomasir, pakai minyak jenis apa? Minyak sayur biasa, kita pakai minyak sayur biasa, Ci. Oke, yes, oke. Untuk lalu rasionya puding telur dan minyaknya? Kalau di sini saya pakai 3 kuning telur, setengah sendok teh itu minyak. Oh, dikit ya? Ya, dikit aja. Dari Odelia lah, olesan telur lebih bagus nih. Dia punya versi sendiri. Kuning telur, madu, minyak atau kuning telur susu? Jangan minyak aja, Ci. Bener ya, jangan susu. Kalau pakai madu boleh juga. Kan lebih encer, Ci. Lebih warnanya bentar kurang bagus juga. Oh iya, jadi pucet. Soalnya pucet. Iya. Kita betul. Sama aja mau pakai omega, mau pakai apa, ntar susunya ntar pucat juga. Percuma kan? Iya. Oke. Kalau pakai madu itu kita dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Karena kan madu manis juga ya, ntar ngaruh di taste rasa. Nah, bagus. Oke. Iya. Aku langsung ke pertanyaan teman-teman yang belum aku bacakan. Ini beberapa dari tadi 1 orang bertanya 3 kali. Tapi aku skip ke yang belum nanya dulu ya. Belum aku bacain. Bon Wiabon, kalau tepung terigu diganti tepung mokaf, pernah nyoba nggak, Chef? Tepung apa, Ci? Sorry. Terigu diganti mokaf. Mokaf. Oh, pasti agak beda tekstur ya. Tapi itu harus kita coba-coba lagi. Saya sih nggak pernah coba sebenarnya kalau pakai tepung yang gluten free ya. Tapi kita harus nyoba-nyoba sendiri. Karena kan di kue ini harus kita trial error ya. Nggak bisa kita bilang bisa atau nggak bisa. Maksudnya kita harus coba sendiri. Oke, kebetulan saya belum pernah bikin nih pakai mokaf ya. Oke, dari Christian Alda, kenapa ya nastarku kalau sebelum di oven itu mulus, tapi setelah dioles telur retak? Nah tadi udah dijawab di awal ya, Chef, boleh diulangin nggak? Ya. Singkat aja. Ya balik lagi, kalau retak itu balik lagi di misalnya kuning telurnya kita polesnya dari awal, atau misalnya terus habis itu bisa ngaruh di ketebelan juga bisa retakan gitu. Ketipisan juga retak sih, sorry. Ketipisan itu juga bisa retak, ketebelan juga bisa retak. Jadi harus nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu dikit juga. Dan juga misalnya kalau kita tipis ya,
Itu warnanya kurang bagus juga, Ci. Oh, Iya kurang gitu. kinclong, Iya, kurang kurang kuning, kurang oranye gitu. benar. Oke, nah dari Silvi 0904 masih di sini nggak Silvi? Kalau masih di sini kita wave ya. Saya pernah buat nastar, olesan telurnya masih berasa bau amis. Kenapa ya, Chef? Oke, kalau misalnya Bu Amis sebenarnya hal dan juga satu dari bakar. Kalau misalnya kita bakarnya kurang kurang lama juga pas habis kita poles. Nah, jadi kan telurnya itu bisa dibilang tanda kutip belum begitu matang. Jadi itu yang bisa membuat telurnya amis gitu. Oke, siap. Dari Nabil, biasanya kalau kue kering kan banyak pemakaian kuning telur ya. Nah, biasanya putih telurnya diapain, Chef? Uh, Putih telurnya disimpan aja atau bisa buat omelet, bisa buat yang pakai telur putih apa omelet atau apa Iya, iya, kalau iya, iya. lagi bikin nasi goreng misalnya kita bikin atau telur putih kita bisa pakai itu Ci apa telur sifon lidah kucing bisa juga. Ya, oke. Jadi egg white omelet ya? Ya Buat bisa yang juga. Iya. Egg white Ya, omelet tuh enak loh, Chef. Jadi kita teman-teman tuh sisanya bisa nih. Kadang kan kita nggak pengen bikin chiffon di sana. Teman-teman bisa egg white-nya itu di whip gitu ya, di whip sampai dia kayak ya itu almost mereng stiff Ci, itu gitu. mereng. Ya Iya, bisa jadi bikin mereng. mereng Habis juga. itu iya kan, ditulis ditaruh di pan fried Bisa aja enak juga. banget tuh udah jadi egg white Jadi omelet. jadi Iya. jadi mereng yang kayak di pan fried itu Ci, jadi cloud gitu. Enak Iya. juga. Putih telur buat lidah kucing katanya Odelia lah. Yes. Buat Oke. Ada yang bilang bikin makasih jawabannya. makaron juga bisa. Jadi kan makaron itu Yes. apa inti dari bahannya kan itu si putih telur. Yes. Oke, Iya, aku jadi sambil itu. baca ada beberapa pertanyaan lagi ya nih ya. Oke, nah kita punya 5 menit lagi kata ibu produser. Aku mungkin mau masih ngasih dua pertanyaan lagi sebentar ya. Uh, nah, dari dapur-dapur untuk masak selai nanas pakai kayu manis atau enggak? Pakai Ci, pakai kayu manis Oke. dan bisa juga pakai ini selera ya, pakai cengkeh juga bisa. Jadi selera orang. Kalau kita pakai, tapi Selera. ada orang kan yang nggak suka apa wanginya ya. Yes, Jadi oke. jadi Pokoknya selera. kita sudah punya resep isian nastarnya chef ya gitu. Jadi kita akan bagikan setelah acara. Mungkin teman-teman terima kasih banget. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab sih. Tadi beberapa ada mungkin ada satu atau dua lagi. Maka teman-teman feel free to share. Nanti akan ada IGTV ini atau boleh di screenshot acara ini ya. Di screenshot nanti dibagi di IG story-nya ya. Kita berbagi di teman-teman lainnya kalau misalnya lagi pengen belajar nastar tahu. Kalau kita punya IGTV-nya di Femina menampilkan Arkamaya Creative Culinary Education. Oke, one last question ya, Chef. Ya Ji, silakan. Nabil, bagaimana membuat nastar yang langsung makan lumer di mulut, tapi nggak rapuh dipegang? Oke, itu balik lagi ke tepungnya juga ya. Kalau misalnya tepungnya kita kurang, itu rapuh dipegang juga. Pas kita pegang, dia bisa cepet rapuh gitu. Oke. Ya. Baiklah. Jadi balik lagi ke tepung. Baiklah, teman-teman. Jadi kita akan segera berbagi resepnya. I promise kita akan berbagi nantikan ya resep full dari nastarnya Arkamaya Creative Culinary Education. Nah, terima kasih banget Chef Joshua atas baking demonya. Semoga teman-teman tadi bisa menjawab kangen teman-teman yang belum bisa belajar di Arkamaya atau pengen perkenalan belum pernah kebayang belajar di Arkamaya gimana tuh ya, udah kebayang banget, chefnya baik banget, tahu semuanya. Nah, yang mau belajar langsung dengan chef, follow juga Instagramnya apa chef? Arkamaya? @arkamaya.culinaryeducation. Dan kita juga ada promo bulan. Kita juga ada promo. Apa tuh?
Jadi kalau join 5% diskon. Ya, Nah, atau tuh ya. kita bisa Oke. dapat knife sama name tag di Name tag. bajunya. Wow, Sorry, oke. di bajunya ada nama. Ada nama. Nah, teman-teman pokoknya itu nama tempat sekolahnya pas banget di Sleepy ya. Ya, Subroto ya, Chef ya. ya benar. Pas banget Jadi teman-teman kalau di Jakarta sebelahnya Design JDC, Center. Ci. Ya, JDC ya, Ya. benar ya, sampingnya Jakarta Design Center. Untuk masakan gurihnya diajarin oleh Chef Pasya. Yes, Chef Hardiman Pasya. ya. Pasya Masih Hardiman. masih oleh Chef Pasya. Benar. Jagoan banget masakan Indonesianya. Ada kelas basic, intermediate sampai yang course bulanan ya, course singkat ya. Ya, kurs singkat. Oke. Jadi kalau ada pokoknya, yang mau teman- ada basicnya dulu belajar di kita. Ya, udah ada basic Oke. silakan mau keluar juga bisa, Ci. Dan kita juga ada bisa magang di tempat di Ismaya, Ci. Oh gitu. Jadi, Maksudnya lulusannya. Ya, kita ada yang magang juga waktu itu di sana. Oh gitu, jadi bisa dibantu disalurkan oleh Bisa connect kita oleh Arkamaya ya. ah, Alumni-nya terpercaya. Langsung Ya. masuk ke industri. Oke, Chef. ya benar. Terima kasih banget, Chef. Dan juga Arkamaya Creative Culinary Education atas ilmunya. Semoga sehat-sehat aja, Chef ya. Dan juga Siap, Ji. timnya. Thank you Sama-sama. banget. Oke, ada satu kata lagi, kata-kata semangat nggak nih buat yang mau jualan nastar? Silakan. Oke, buat yang mau jualan nastar semangat karena itu pasti agak lebih capek ya karena nastar makan waktu juga. Jadi semangat aja. Tuh. Itu doang sih, Ci. Enggak tuh ya. Lebih ke semangat Atau sih. kata chefnya, semangat ya, kalau nggak kayak chef itu asistennya banyak gitu ya di sana. Thank you. Terima kasih Chef Joshua. Ya, thank you, Ci. Eka Jaya dan Thank you. Arkamaya. Oke, Ci. Goodbye. Thank you. Terima Bye. kasih. Sampai ketemu. Sahabat Femina, jangan lupa ikutan LRE Lomba Resep Enak Nasi Goreng. Bisa lihat promonya di Instagram feed Femina, ada hadiah senilai total jutaan rupiah. Nantikan akan ada promo terbarunya tentang hadiahnya apa aja sih. Oke, teman-teman jangan lupa Tria ingin mengingatkan kembali, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin boosternya ya sebagai proteksi diri. Oke, saya Triana Agustina, jurnalis Boga Femina, undur diri, tetap jaga prokes. Bye. Bye. Thank you, Chef. Thank you, Ci. Bye, Thank you. teman-teman Arkamaya, sahabat wanita wirausaha.